Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik menulis esai. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari esai. Kata esai berasal dari bahasa Perancis. Esai artinya mencoba atau berusaha. Menurut KBBI, esai adalah sebagai karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Esai adalah salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya yang bersifat analitis, spekulatif, dan interpretatif. Esai mencakup narasi yang biasa berupa kritik, argumen sastra dari pengamatan kehidupan sehari-hari, dan refleksi penulis. Bagaimana? Sekarang sudah lebih memahami apa itu esai ya? Selanjutnya kita akan membahas tujuan esai. Yang pertama yaitu meyakinkan pembaca. Meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat penulis mengenai sebuah fenomena tertentu. Dan yang kedua, menerima pendapat penulis. Membuat pembaca bisa menerima pemikiran penulis yang tertuang dalam esai. Ya, berikut adalah tujuan esai. Karena apa? Sebab kita ingin menulis sebuah esai, pasti ada tujuannya ya. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan esai dengan karya ilmiah. Jika kita cermati perbedaan esai dengan karya ilmiah adalah esai adalah karya tulis yang berisikan sebuah argumen permasalahan terhadap sesuatu yang disertai dengan fakta di dalamnya. Dalam hal ini boleh berupa data dan literatur dari referensi terpercaya. Esai biasanya terdiri dari beberapa format kepenulisan yang lebih singkat dan padat, dan tentunya dengan jumlah halaman yang hanya berkisar antara 3 sampai 7 halaman. Selanjutnya langkah menulis esai. Yang pertama, kita harus menentukan tema ataupun topik. Yang kedua, kita harus membuat outline atau garis besar ide-ide yang akan kita bahas. Yang ketiga, kita menuliskan pendapat kita sebagai penulisnya dengan kalimat yang singkat dan jelas. Selanjutnya kita menulis tubuh esai. Selanjutnya membuat paragraf pendahuluan, menuliskan kesimpulan, dan terakhir mengedit esai. Mengedit esai adalah proses pengeditan. Esai ini penting dilakukan untuk mengecek kembali apakah esai kita yang kita tulis tadi sudah benar, mulai dari penggunaan tanda baca, EYD, dan apakah sudah korelasi antara paragraf satu dengan yang lainnya ya. Kalau sudah kita edit dan sudah kita analisis apakah sudah sempurna esai kita, barulah kita untuk menerbitkan esai tersebut ya. Selanjutnya, esai yang baik terbagi minimum ke dalam 5 paragraf. Yang pertama, paragraf pertama. Yang kedua, paragraf kedua sampai keempat. Yang ketiga, paragraf kelima atau yang terakhir. Akan kita bahas satu persatu, yaitu paragraf pertama. Di sini penulis memperkenalkan topik yang akan dikemukakan. Berikut tesisnya. Tesis ini harus dikemukakan dalam kalimat yang singkat dan jelas, sedapat mungkin pada kalimat pertama. Selanjutnya pembaca diperkenalkan pada 3 paragraf berikutnya yang mengembangkan tesis tersebut dalam beberapa subtopik. Selanjutnya paragraf kedua sampai keempat. Ketiga paragraf ini disebut dengan tubuh atau paragraf ketiga ini disebut dengan tubuh dari sebuah esai yang memiliki struktur yang sama. Kalimat pendukung tesis dan argumen-argumennya dituliskan sebagai analisis dengan melihat relevansi dan relasinya dengan masing-masing subtopik. Selanjutnya paragraf kelima ataupun terakhir. Paragraf kelima merupakan paragraf kesimpulan.
Dalam bagian ini, tuliskan kembali tesis dan subtopik yang telah dibahas dalam paragraf kedua sampai kelima sebagai sebuah sintesis untuk meyakinkan pembaca. Struktur esai. Seperti pada penulisan karya ilmiah pada umumnya, esai juga memiliki struktur. Ada 3 struktur dalam esai. Yang pertama, paragraf pendahuluan, paragraf pengembang, dan paragraf penyimpul. Kita akan bahas paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan ialah paragraf pertama yang digunakan untuk mengawali suatu esai. Paragraf pendahuluan mempunyai 4 tujuan, yaitu mengenalkan topik dalam esai, memberikan latar belakang umum topik, memberikan petunjuk rencana esai secara keseluruhan, dan membangkitkan minat pembaca. Paragraf pengembang. Paragraf pengembang disebut juga paragraf batang. Pada bagian ini berisi argumen penulis yang lebih detail. Fakta-fakta yang mendukung pandangan penulis perlu disertakan dengan jelas di bagian ini. Paragraf pengembang biasanya ditulis dengan beberapa teknik, yaitu kronologis, perbandingan, atau uraian, ataupun penggabungan dari ketiganya. Penjelasannya harus tersusun dengan padu. Terakhir, paragraf penyimpul. Paragraf terakhir atau paragraf penyimpul dari suatu esai disebut paragraf penutup atau paragraf penyimpul. Paragraf penyimpul berisi 1. Ringkasan masalah utama, 2. Pernyataan kembali kalimat tesis dengan penggunaan kata-kata lain, yang ketiga komentar akhir tentang pokok bahasan. Jenis-jenis esai. Ada 2 pembagian, yaitu yang pertama berdasarkan tujuan penulisannya terbagi atas 4, yaitu esai cerita, esai paparan, esai argumentatif, dan esai ajakan atau persuasif. Berdasarkan keragaman permasalahan yang diangkat, ada 7, yaitu esai deskriptif, esai tajuk, cukilan watak, esai pribadi, esai reflektif, esai kritik, dan artikel penelitian. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, jenis esai berdasarkan tujuan penulisannya. Yang pertama, esai cerita. Esai ini bertujuan untuk melukiskan atau menghadirkan baik seseorang, barang maupun sesuatu lainnya sehingga dapat dibayangkan oleh pembaca. Jadi, pembaca nantinya bisa merasakan suasana, mengidentifikasi, mengetahui morfologi yang tampak dari suatu objek ataupun subjek tertentu. Yang kedua, esai paparan. Esai ini bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan suatu hal secara lebih rinci kepada pembaca. Tujuan utama esai ini mengedukasi maupun memberikan informasi kepada pembaca. Jenis esai berdasarkan keragaman permasalahan yang diangkat. Yang pertama, esai deskriptif. Esai ini mendeskripsikan seseorang atau benda dalam arti lain atau subjek. Jadi permasalahan atau hal yang diangkat pada esai ini adalah sebuah benda seperti handphone, televisi, hewan, maupun seseorang. Yang kedua, esai tajuk. Esai jenis ini dimuat di surat kabar dan menjadi tempat untuk menyalurkan pendapat masyarakat guna menyatakan pandangannya terhadap suatu peristiwa yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat tersebut. Yang ketiga, esai cukilan watak. Esai ini memungkinkan seseorang penulis untuk menyelipkan cukilan atau cuplikan dari karakter seseorang terhadap isu terkait kepada pembaca. Yang keempat, esai pribadi. Esai ini hampir mirip dengan esai cukilan watak, akan tetapi perbedaannya terletak pada karakter atau sifat yang dihadirkan. Dalam esai pribadi merupakan sepenggal karakter atau sifat dari penulis itu sendiri. Yang kelima, esai reflektif. Esai ini ditulis untuk merenungkan suatu kebijakan pemerintah, isu politik, dan lainnya. Esai reflektif biasanya ditulis oleh seorang pakar atau ahli yang bertujuan menanggapi isu-isu tersebut. Yang
keenam, esai kritik. Esai ini memberikan penilaian baik atau buruk, bermanfaat atau tidaknya, kelebihan atau kekurangan suatu hal, baik merupakan karya seni maupun karya sastra. Yang ketujuh, artikel penelitian. Esai ini berisi tentang hasil-hasil yang diperoleh dari sebuah penelitian. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalangan semuanya. Saya akhiri.